Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Sabtu 27 Juli 2024 ya, IHSG kemarin Jumat. Iya, posisi naik ya. Oke, gue pengen bahas laporan Q4, sorry Q2 2024 lainnya. Gue bahasnya 55 sekaligus ya. Gue cuman screening singkat aja, ya nggak gue bahas satu-satu. Karena kebanyakan emiten bursa, gue kadang udah nggak cukup John ya. Hari satu-satu, gue yakin lu udah pada bisa lah baca laporan keuangan sendiri. eh dan gue juga kadang-kadang pengen tahu nih sekalian nyari juga nih mana yang berpotensi bagus buat dikoleksi gitu ya, buat diversifikasi gitu. Ya, kemarin udah banyak tuh kita dapat yang bagus-bagus ya, apa tuh? ASGR oke, SDM oke, apalagi tuh yang ketemu-temu elit, apalagi tuh? Banyak ya, TAPG juga lagi bagus ya, TAPG. Banyak lah kemarin nemu-nemu gitu ya. Ya, jadi gue screening singkat ini semoga nemu banyak gitu loh ya. Kenapa kadang gue bahas juga yang busuk-busuknya ya supaya ada orang kan yang penasaran gitu. Kadang-kadang ini emiten ini gimana nih ya, dibahas aja gitu supaya ada orang nggak penasaran lagi gitu loh. Ya. Ya oke, saham pertama yang akan gue bahas adalah saham Tugu ya, asuransi Tugu Pratama Indonesia itu ya. Ini punyanya setahu gue ini punya Pertamina. Ya betul ya. Lembar saham ada 3,5 miliar dan pemegang saham 20% masyarakat, jadi 700 juta ya dipegang masyarakat itu ya. Ini kalau dari grafik fullnya sih ya begini ya. IPO-nya belum terlalu lama itu ya. Setelah jatuh, Corona ya lagi perlahan-lahan lagi naik ya. Asuransi Tugu. Kalau lu lihat kinerjanya dia, sorry ini mah terus ya. PBID, True, Temas, dan Tugu ya. Jadi gua hari ini bahas Tugu, Temas, True, PBID sama kok terus ada dua lagi. Oh True, True dan Terus ya. Ya, oke. Lima ya. Oke, Tugu ini kalau lu lihat, iya meningkat gede nih di sini ya. Lu bisa lihat dapat 68. Kuartal lalu dapat 56. Dibandingkan tahun lalu, oke mungkin menurun John. Ini John ya. Ini angka 260 waktu itu kalau nggak salah dia ada jual aset atau apa gitulah. Ya jadi ini jangan lo anggap gitu nggak bakal terjadi lagi. Kecil. Ya jadi secara keseluruhan kita bisa bilang kinerja Tugu sebenarnya meningkat dibandingkan tahun lalu. Ya bukan menurun John ini. Ya jadi lo harus ingat ya, bukan menurun. Ini bonus aja kemarin nih, dapat 260 ya. Tapi enaknya kemarin Tugu waktu bonusnya pun dibagikan jadi dividen, jadi lu dapat dividen gede gitu loh. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke semua ini ya, ini kalau lihat kan dividennya cukup oke ya, 40% ya, lumayan ya, bisa diterima gitu ya. Tapi kalau masih gede, gedean SDM ya kemarin ya. Ya, nah itu tuh lo bisa compare tuh sama-sama perusahaan asuransi SDM dan Tugu ya. Tapi kalau DPR kayaknya menang SDM deh John, sama histori dividen tuh udah panjang banget SDM tuh ya. Tapi ini nggak bad, nggak buruk juga Tugu kalau menurut gua. Kelihatan sih oke ya. Oke. Nah, kita cek dulu dividen historinya ya, Jus. Dividen ya, kita jangan sampai invest di perusahaan yang dividennya angin-anginan gitu. Nanti lo akan kocak ya. Kocak aja. Gini John, kalau lo bisa cuan dari perusahaan yang selain dia bisa membagikan lo capital gain dan lu juga dapat dividen, kenapa lo harus pilih salah satu gitu loh? Kenapa lo cuman pilih, lo malah main-main di perusahaan yang cuman nggak bagi dividen gitu, yang cuman dapat capital gain. Itu juga kalau lo dapat, kalau lo boncos, ya. Kemarin ada yang all in tuh, gue lihat 99% di ISEA. Boncos. Anjrit. Gila dia masukin 99% di ISEA kan. Ini kata ini dilihat jadi apa pamer cuan tapi pas detik itu sekitar 10 menit dibantai bandar. Jadi orang curiga dia nih dua nih loss gede nih orang. Dia taruh 99% di ISEA bener-bener. Bener-bener pahlawan bursa menurut gua. Gila 99% dibuat main gorengan. Itu bukan duit kecil juga John. Dia taruh 40 juta lebih itu. Itu hampir semua portonya itu. Ya. Oke, ini Tugu.
2019, 20, 21, 22, 23, 24. Iya, jadi semenjak IPO dia rutin bagi dividen ya, Tugu ya. Ya, dan dia udah bagi 2 kali setahun. Ya, jadi kalau soal dividen gua rasa Tugu cukup terpercaya ya. Rutinitasnya nih ya. Nah, oke. Nah, DER-nya Tugu sendiri ada di angka 195%. Kalau mungkin ya, kalau menurut gua perusahaan asuransi itu DER gede nggak apa-apa, dia mungkin kayak perbankan gitu ya. Semakin gede DER-nya sebenarnya bagus gitu ya. Jadi lo cara mandangnya beda ya. Cara mandangnya beda, perhati karena ini perusahaan asuransi gitu ya. Jadi DER-nya ini gede nggak masalah. Nah, 195%. Ya, oke. Dan kita lihat dia berhasil mencetak IPS 68 di Q2. Nah, total Q4 kira-kira berpotensi tembus 247. Betul, lebih kecil dari tahun lalu. Itu kan karena kemarin ada bonus ini, kagetan doang. Ini nggak bakal terjadi, dikit kecil John, terjadi lagi. Ya. Jadi sebenarnya kalau 247 dibandingkan 2 tahun lalu 98 kinerjanya meningkat nggak? Meningkat gede banget. Setahu gue nanti kalau suku bunga udah mulai asuransi itu ada yang cerita ke gue gini John, asuransi itu kalau ekonomi mulai membaik ya suku bunga turun itu dia perusahaan asuransi bakal meningkat juga gitu loh. Jadi kan kalau masyarakat ekonominya mulai membaik maka mereka biasanya akan mulai cari asuransi biasanya. Nah itu John. Ya. Sebaliknya waktu lagi corona ya hancur-hancuran ya asuransi ya. Oke. Nah, jadi ini bisa lihat 247 dibandingkan waktu masa corona meningkat hampir 2 kali lipat lebih, 2,5 kali. Ya. Nah, kalau tahun lalu, oke, kita udah, nah enaknya Lugu ini bisa diprediksi bahwa dia bagi 40%. Jadi kita udah bisa lumayan tebak. Dividen tahun depan kira-kira 247 kali 40%. Maka Tugu berpotensi membagikan dividen 98, John. 98 ya, dividen Tugu. Jadi kalau harga sekarang, maka Tugu ini kayaknya lo hampir dapat 10% deh, Jon. Iya, 8,3%. Gede ya, Jon. Ya, gede. Tugu. Nah, jadi menurut gua ini worth it. Ya, menurut gua untuk berdasarkan sekarang ya, menurut gua. Harga warasnya untuk saat ini Tugu itu, kalau dari IPS lo kali 10 aja, 247 ya, maka kita ketemu harga warasnya dia Rp 2470. Nah, ini kalau dari IPS. Ya. Ya, tapi kalau dari dividen kan 98 ya, kali 10 aja 980 sampai dan kali 20 1960. Ini John harganya. Betul ya? Iya, 1960. Jadi kalau Tugu masih 1175 berarti ini masih di range-nya John. Ya. Gitu aja sih kalau gua simpel aja invest ya. Ya, jadi lu nggak beli barang yang kemahalan gitu loh. Ya, ini jadi Tugu. Oke, kita move on. Jadi Tugu menarik kalau menurut gua. Tugu menarik. Betul. Terus kita lihat terus, saham terus. Ini sih ngelihat gini ya, DP dividennya nggak ada nih John. Ya oke lah, mungkin ininya dia kelihatan kayak gede. Ingat John, yang masuk ke kantong lo adalah DPS, bukan IPS. Ingat John, investasi ingat, gampang lo screeningnya. Yang masuk ke kantong lo jadi dividen itu DPS, bukan IPS. Mau dia IPS-nya 1.000 gitu ya. Kalau nggak bagi ke kantong lo, gue cuma nanya nih, buat apa gitu. Gue nanya, buat apa? Kita harus logis gitu. Ya, yang masuk ke kantong lu DPS bukan IPS ya. Biasanya ini nggak pernah bagi dividen ya. Ya, dividen itu pembuktian John, perusahaan itu duitnya ada, bukan cuma catatan laporan keuangan kosong doang. Semua orang bisa bikin begitu ya. Kalau ada gua ya John, gua kalau makin banyak duit ya John, gua makin sering memberi John kalau gua ya. Kalau orangnya biasanya waras pengendalinya, makin dia banyak duit dia nggak takut bagi-bagi gitu, nggak takut. Gua kaya gitu loh, iya nggak? Itu kalau orangnya waras. Ya kalau banyak duit dia biasa makin sering memberi John. Tapi kalau orang yang nggak waras, biasanya banyak duit dia makan sendiri. Dia bingung juga sebenarnya dia makan sendiri juga mau buat apa juga dia bingung juga dia kan. Entah mau apa yang mau dia beli juga bingung.
Jadi itu John menurut gua ya. Kalau perusahaan ada untung-untung-untung nggak pernah bagi dividen tanda tanya John. Tanda tanya besar. Meskipun dilihat nih kayaknya untung nih ya. Oh, dia bergerak di bidang. Ini sengaja gue bahas supaya mungkin ada orang penasaran. Terus ini gimana nih John? Sam terus nih ya gini-gini ya pernah. Ya terus finance ya. Oh finance ya. Kayak ini finance berarti kayak ADMF gitu ya. Betul. Meliputi penyediaan dana gini-gini gini ya. Oke, ya tau lah finance lah bisnisnya. Nah kalau ADMF dia juga finance, tapi bagi dividen nggak berarti duitnya ada. Ya berarti kan kita lebih safe, lebih aman gitu, merasa aman investasi sana karena kita tahu nih, wah duitnya ada gitu. Kecil kemungkinan dimanipulasi. Ya mungkin ada, tapi tipis gitu lah. Ya mungkin ada, gue nggak tahu gitu kan. Tapi at least dengan adanya dia bagi dividen, berarti kita tahu duitnya ada gitu. PT Arta, Henry, Maju, masyarakat 25%. Jadi masyarakat cuman ya 20 juta lembar paling ya. Nah, nggak tahu lah berapa gue ngitungnya. 160 juta, sorry. Ya. Nah itu aja Son, kalau saran gue sih, oke saham terus ini udah berapa lama sih di bursa? 2005 ya. Oke, ini perusahaan lama ya. Coba kita lihat ya. Ya. Memang sih kelihatan kayak kalau secara kapgen mulai naik-naik gitu ya. Secara kapgen. Coba kita cek dividen historinya terus. Terus. Ah, jangan di situs ini. Bentar-bentar, John. Dividen history terus ini kali ya. Singkatannya apa sih terus ini? Ya, terus Finance Indonesia. Ini bukan ya? Kan namanya beda. Ntar ya. Ya udahlah, lihat di sini aja lah. Dividen history, nah ini ya, finance. Dia tercatat cuman pernah bagi 2003, 2004 ya dan 2005 John ya. Heeh. Sisanya sampai sekarang nggak pernah bagi lagi. Ya udah. Ya. Harga warasnya juga kalau lo mau hitung dari IPS ya, gampang aja kali 10 aja IPS-nya. Tadi kan IPS-nya satu kan terus kan. Maka 31 kali 10 kita dapat angkanya terus itu paling mahal adalah RP 310. Di atas itu mahal ya. Berarti kalau dia di 426 menurut gua mahal. Ya, ya, mahal. Terus ya gitu John. Jadi dan nggak bagi dividen juga ya silakan sih kalau. Oh tapi ini lumayan naik dong ya silakan kalau gua lebih baik gua ada di saham yang berbagi dividen yang grafiknya juga bahkan jauh lebih bagus dan per tahun juga bagi dividen gitu. Kalau menurut gua timbang lo coba masuk sini ya silakan sih tapi nggak salah juga kalau lo mau masuk ya duit duit lo gitu. Kalau gua tetap kalau nggak bagi dividen lucu itu aja. Ntar tahu-tahu bangkrut lagi kan kita nggak tahu duitnya kemana ya. Nah ini John ya. Ya, oke, gua akuin mungkin secara laporan keuangan mungkin terlihat bagus, tapi kan dividennya nggak ada. Itu aja. Ya, itu sudut pandang gua soal terus. Buat lo yang pengen tahu ya silakan. Oke, sekarang kita move on ke PBID ya. Nah, kalau kayak gini kan grafiknya enak nih dilihat nih ya nggak? Ya nggak? Kelihatan gitu loh. DPS-nya ada gitu loh. Dan rate-nya gede-gede. Jadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kalau lo udah lihat kayak gini nih, ya DPS-nya nggak ada. Kalau menurut gue skip aja. Simple. Screening kan enak ya, cepet ya. Skip aja nih. Red, skip. Nggak perlu lihat-lihat lagi ke dalamnya. Nah, tapi kalau udah mulai daging, boleh lihat-lihat ke dalamnya. Wah, ini gimana? Kayaknya menarik nih. Ya, nggak? Ya, ya. Screening nggak perlu jadi profesor, John, untuk screening kayak gini ya.
nggak perlu ahli matematika, nggak perlu, lu cukup ngerti ngerti jual beli telur aja udah pasti bisa loh. Ya, jual beli telur di pasar gitu. Ya, oke. Dia naik 10% ya lagi heboh kan. Karena ya betul, gue bisa paham sih kenapa tiba-tiba antusias orangnya, tiba-tiba laporan keuangannya naik gede. Oke, kita cek dulu pelan-pelan grafiknya kayak gimana sampai BID, BID Panca Budi Idaman. Eh, ya dari 2017 sih kelihatan grafiknya oke ya. Ini sih kelihatan kalau dari grafik sih oke, ada peningkatan usaha, terus dia bergerak di bidang BID. Kemasan plastik ya, pokoknya plastik lah, bidang plastik. Lembar saham 7,5 miliar, Alfen Internasional 74%, masyarakat pegang 16%. Jadi masyarakat sekitar 1,5 M lah, John, miliar lembar dipegang masyarakat lembarannya. Oke, nah sebelum kita masuk kita cek dulu dividen historinya PBID ya. Biar kita tahu nih ini emiten rutin nggak gitu loh. Ya, rutin supaya lo aman, investasi bukan spekulasi, John. Memperkecil resiko gitu. Masalah beggar pasti ngikut nantilah. Sabar-sabar aja nanti dapat gitu. Oke, dia 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, selalu bagi dari 2018 ya. Ini yieldnya oke-oke juga semuanya. 2018 dari di IPO kan? Coba. Oh, enggak. Ya suka loading ya sekarang. Iya, dari IPO nih kelihatan, John. Aduh. Ya, tapi ini kelihatan ini pasti 2018. Iya, 17. Kan baru IPO pasti dia baginya 18. Iya, jadi ini emiten semenjak IPO sudah rutin bagi dividen. Ya, nggak pernah bolong. Nah, kalau di kita udah cukup pasti, cukup oke lihat historinya, baru kita lihat nih. Ya, dalemannya gimana? Ini tadi trust. Oke, yang menarik dari sini adalah dia paling minim bagi 50% ya. Udah oke secara dividen DPR, tapi kemarin tumben dia bagi 80%. Ya. Nah, IPS tahun ini kemungkinan dia akan tembus 67, John. Ya, nah, 67. Kalau dia bagi 80% lagi, maka kemungkinan ya ini kayaknya baru stock split ya, John. Ini kelihatan ya. 160 ini pasti habis stock split, kayaknya stock split 4 ya. Kelihatan nih stock split 4 ini ya. Maka 67 dia kalau bagi 80% maka dia akan membagikan dividen untuk tahun depan ya. Itu di angka 40, John. Dividen dia 40. Jadi di harga sekarang lo akan dapat yield 40 bagi 478 ya. Iya, 8,3%, gede ya. Gede banget. 8,3%, maka dan sekarang harga warasnya PBID, ingat ya John, kita harus harga waras tuh menentukan ya John ya. Jangan asal berfundament. Itulah orang banyak kejebak di Unilever. Dulu waktu Unilever masih gocengan, gue udah sering bilang gitu. Itu kemahalan. Betul, perusahaannya bagus, oke lah ya. Lu bisa lihat produknya di mana-mana, tapi over value, hati-hati. Lu bisa kekunci di saham begituan juga bisa. Kenapa? Karena lu lu tidak membeli di harga sewarasnya menurut gua ya. Ini sudut pandang gua. Nah, PBID kalau dari IPS ya, dia harga warasnya ada di 67 kali 10 aja, 670. Kalau dari IPS ya, tapi kalau dari dividen karena dia baginya 40 ya, kayaknya dia berpotensi di sini Jon. Sampai RP 800. Nah, di sini. Nah, jadi kita tahu range-nya PBID itu 400 sampai 800. Jadi kalau dia ada di 478 jelas ini di range-range bawahnya dia. Berarti artinya apa, Masih murah kalau menurut gua. Ya. Jadi menurut gua PBID menurut gua ya cukup worth it sih untuk dividend investing menurut gua. Ya. Oke, kita move on. Saham True ya. Ah, ini udah sakit mata kita kan. Teret ya.
Udah skip ini sebenarnya sih, ya. Tadi DR dulu. Kalau terus DR-nya cuma 10% ya, aneh ya. Padahal perusahaan finance harusnya lebih gede DR-nya ya. Tapi dia cuma ya 10%. Kalau PBID 20%, PBID kecil nih, makanya dia bisa bagi gede ya. Jadi oke secara hutang PBID ya. Terus saham True nih 153%, gede banget. Ya, dia bergerak di bidang apa sih saham? Sebenarnya John ya gampang. Kalau lo udah lihat kayak gini nih, ini kan sakit mata kita nih kan. Udah skip, udah merah nggak ada dividen. Pernah bagi nggak sejarahnya? Nggak pernah. Wow, empty, ya, kosong. Brrr, ngapain dia di bursa nggak tahu. Coba gue pengen nih sama apaan ya? Trinity Dynamic. Oh ini RP14 ya harganya ya? FCA. Dia IPO 2021. Yang di Pom Bandar ini kelihatan banget ya. Baca grafik gini gampang banget John. Ini pasti di Pom Bandar. Terus ada yang FOMO di pucuk kayak ISEA kan dibanting bret. Ya udah habis itu cong ya udah. Bisa kedeteksi di prospektus nggak bisa. Cuman kan orang retail kita malas baca. Udah, yang tahunya yang penting Beger Bandar. Padahal masuk main di ISEA berharap gambling di bandar, tapi karena dia kebetulan lagi posisi ke bantai, nyalain BI OJK. Nah, itulah cerminan retail kita rata-rata. Ya. Kalau menurut gua kita harus fair. Kalau kita memang senang main bandaran, ketika ke bantai jangan marah gitu. Kita tahu resiko, kita udah tahu. Nah, itu lebih dewasa menurut gua ya. Gue lebih dewasa, menurut gue lebih fair orang yang begitu. Dia sadar dia main gorengan, dia sadar dengan resikonya ya udah. 14 Trinity, dia dia bergerak di bidang apa sih ini Samtru? Kena FCA ya dia. Dinamik, dinamik Trinity. Bidang real estate pengembangan properti ya. Oh, tahu lah. 20% masyarakat nih perintis Trinity tahu lah apa. Skip aja sih John kata gue. Ya tapi mungkin buat trader-trader kan seneng ya di FCA kan katanya ada yang bisa cuan tuh 100% nah gini kan. Ya, ada nih yang seneng main beginian John ada, pokoknya ada. Ya, gue sih, gue mal ya gini ya, gue nggak ngerti ilmunya lu main gini gitu gimana gitu ya. Jadi gue nggak mau coba juga gitu. Ya, tapi biasanya main gini mungkin duitnya juga pasti nggak bakal berani banyak-banyak. Iseng-iseng aja pasti gue rasa orang-orangnya juga. Ya, mainan saham FCA, contoh ada yang beli satu jadi RP2 beger ya kan. Beger. Tapi kalau dari RP2 jebol ke RP1 hilang 50% ya. Silakan lo kalau kalau mau jadiin saham tuh kayak money game gitu silakan lah. Kalau gua gak mau. Ya skip ya. Saham ini true. Padahal sahamnya true benar. Ya, dari IPO nggak pernah bagi. Oke skip. Temas ya oke ya. Temas ini sebenarnya saham bagus ya. Gua tahu pelayaran ke SMDR, PSSI. Sebenarnya oke nih dia nih dari udah lama juga ya. Hmm. Temas perlu gue ceritain gak sih di bisnis biasanya udah pada tahu ya tapi oke lah gue ngomong Temas ini di bidang pengangkutan ya, pengiriman, layanan bongkar muat, logistik. Temas Lestari pegang 80%, masyarakat 20%, jadi masyarakat ada sekitar 10 miliar ya. Ini belum lama stock split juga kemarin. Kita cek dulu dividen historinya Temas ya. Temas, oh ini dia, cek cek. Bentar, kita verifikasi lagi dia sambil nunggu.
Temas ini dia sebenarnya rutin ya John bagi dividen. Coba kita buka. 2006 ini ya. Sorry. Ya 6 bagi 7 sampai 12 ya bolong, tapi 2013 bagi 14 bolong, 15, 16, 17 bagi 18, 19 bolong, 20, 21, 22, 23, 24 bagi ya. Ya ada bolong-bolongnya dikit aja ya. Nah, itu jadi pertimbangan juga buat lo. Tapi 5 tahun belakangan sih bagi ya 4 tahun belakangan sih bagi. Eh, Itu jadi sisi positif untuk Temas. Terus kita cek nih, karena kita udah tahu dividennya, sekarang kita cek dia harganya kemahalan nggak. Nah, gitu dulu. Kalau dari sini sih kelihatan oke ya DPR-nya, baginya sih oke. Cuma kita cara cek dulu John, di pasarannya gimana harganya nih. Nah, itu dulu. Oke nggak buat invest ya. Oke, kita lihat dia agak menurun ya. Di sini dapat dua, menurun bandingkan tahun lalu. Potensi IPS tembus 10 ya. Tahun lalu dia bagi dividen 8 dengannya 57 DPR 57%. Ya. Tahun ini kemungkinan dia tembus cuma 10 kemungkinan sih ya. Kalau dia bagi 60% lagi, anggaplah 60% lagi ya, kira-kira dia bagi 6. Jadi dividennya Temas itu kira-kira RP6 John tahun depan. Maka kalau lo dapat di sekarang lo akan dapat yield ya 3,8% ya. Jadi sebenarnya lumayan cuman agak mahal biasanya. Biasanya kalau udah di bawah 5% berarti itu tanda emiten biasanya udah agak mahal biasanya. Jadi kalau 3,8 kita bisa bilang udah mungkin agak kemahalan. Bukan mungkin, memang iya gitu ya. Nah, berarti jadi Temas ini perusahaan bagus, John. Jadi cuman harganya agak mahal di pasar. Jadi kalau dia dari IPS harga wajarnya itu 10 kali kali 10 aja nih, maka 100 ya. Kalau dari dividen tadi kan 8 ya, sorry 6 ya dia bagi ya. Kira-kira berdasarkan kinerja sekarang kali 10 aja dan kali 20. Nah, ini range-nya harga Temas 60 sampai 120. Makanya dia di 154 itu agak mahal. Ya, makanya ya tahunya dari mana yang tadi John, makanya lu cuma dapat 3,8%. Ya. Kalau lo dapat 120 lo masih dapat 5%. Nah, kalau lo dapat 60 harga Temas nih lo dapat yield 10%. Berarti lo dapat di harga murah banget. Ya, itu ada angka ini nggak ngarang John. Ada apa ya? Dasar berpikirnya ada gitu loh. Ada ya. Jadi Demas sebenarnya perusahaannya bagus tapi harganya lagi mahal aja. Kalau lo mau masuk mungkin nunggu kalau beta. Tapi kalau lo mau masuk 154 boleh nggak? Boleh-boleh aja. Yang penting lo tahu apa yang lo lakuin. Tapi lu tahu bahwa gue udah terima dengan 3,8% bahwa gue sadar gini-gini ya silakan ya. Oke, jadi dari semua yang kita bahas kita lihat Tugu nih oke. Ya, Tugu oke. Terus nggak skip menurut gue. PBID oke ya. Nah, terus nggak ya. Terakhir tema sebenarnya oke cuma agak-agak mahal itu aja. Ya. Ya mungkin aja suatu hari dia tiba-tiba kembali ke ini nih harga segini ya betul kalau dia dapat tahu-tahu balik lagi ke kinerja dividen 13 maka harganya Temas bisa ke 130 sampai 260. Nah, itu yang penyebab waktu itu Temas pernah naik tinggi banget karena lagi waktu itu kan lagi meledak ya di sini kan apa bisnis transportasi laut itu lagi mahal makanya Temas cuan gede. Tapi sekarang lagi balik normal ya inilah harga normalnya dia ya 60 sampai 120 di posisi normal. Ya oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.